Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya? Oke, Alhamdulillah. terima kasih sudah hadir di Ngobras Tanjung Enim Radio. Ini satu kebahagiaan sekali buat kami bisa bertatap muka, bisa ketemu langsung dan bisa ngobrol tentang genre Muara Enim. Silakan kenalan dulu satu persatu yang dari yang paling ujung siapa namanya sampai ke yang terakhir nih. Halo semua. Oke, bagus. Halo semuanya. Halo pendengar Tanjung Enim. Para kance ya, para Oke, kance para Tanjung Enim ya? Radio. Oke, maaf. Halo para kanca Tanjung Enim Radio. Perkenalkan saya Yuni Arlia. Biasa dipanggil Yuni. Saya asli orang Tanjung Enim. Di Forum Genre Muara Enim, jabatan saya adalah sebagai Ketua Umum Forum Genre Muara Enim. Oke, terima kasih Lia. Saya panggil Lia aja. Silakan selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore Kance. Para Sobat kance, ya tadi. para kance ya. Selamat sore para Kance, pendengar setia Radio Tanjung Enim. Halo, saya Khairunisa Rahmadini Adinegoro, bisa dipanggil Isya. Di Forum Genre Muara Enim saya menjabat sebagai koordinator atau ketua divisi media dan informasi. Oke, yang berikutnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Amira Erika Syafiina. Saya biasanya dipanggil Ira. Di Forum Genre Muara Enim saya menjabat sebagai koordinator di divisi kewirausahaan. Oke, jadi udah punya jabatan semuanya nih ya. Iya. Tunjangannya pasti gede nih. Wah. Nah, yang paling ganteng sendiri di antara kita nih siapa nih? Silakan Mas Imam, mic-nya dipakai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo para kance, gimana nih, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan nama saya Imam Fajarul Amin. Saya dari Forum Genre Muara Enim. Di Forum Genre Muara Enim saya sebagai Wakil Ketua Forum Genre Muara Enim. Wah, kita berikan aplaus yang meriah dulu ya. Kalau wakil ketua tuh honornya pasti lebih kecil dari ketua ya. Terima kasih. Nah, tahun berapa sih genre ini terbentuk Oke. dan motivasinya apa sih sebenarnya? Oke, tahun Forum Genre terbentuk itu tepatnya sih ya Pak ya, pada tanggal 10 April 2018. Iya. Nah, Berarti dulu tidak lama lagi ulang tahun nih. iya nggak Yang lama keberapa lagi. nih? Keempat. Iya, yang Oke, keempat. silakan lanjut. Nah, motivasi dibentuknya dari Forum Genre ini adalah sebagai wadah dari PR-PR yang ada di Kabupaten Muara Enim. Iya. Gitu. Jadi sebagai wadahnya untuk di Forum Genre Muara Enim. Dan sedikit informasi, kalau misalkan Forum Genre Muara Enim ini adalah forum genre pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang Wah, kita berdiri. berikan aplaus lagi. Jadi sudah mensponsori ya. Iya, benar. Artinya sebagai promotornya, sebagai tolak ukur, juga sebagai studi banding untuk yang lain. gitu kan, ya. Percontohannya gitu Contohan lah ya. di kabupaten lain. Boleh saya lanjutin tadi ya? Oke, silakan. Oke, karena kebetulan saya dari angkatan pertama juga nih Pak. Sedikit bercerita. Pak Redi ya, Redi Smash. Oke, siap. Oke, awal mulanya itu backgroundnya adalah di Jambore Ajang Kreativitas Genre Sumatera Selatan 2018 oleh BKKBN Sumsel. Nah, Nah, waktu itu sudah terbentuk genre ini atau keduluan Jambore? justru itu yang melatar belakangi kami. Yang bikin motivasinya itu ya? Awalnya itu kami membutuhkan suatu wadah nih, gimana caranya biar alumni dari Jambore itu yang dari Kabupaten Muara Enim itu silaturahminya tetap berjalan bahkan setelah Jamborenya selesai. Iya. Kemudian ketika kami tahu bahwa ada wadah namanya Forum Genre, di mana saat itu sudah ada Forum Genre Sumatera Selatan nih Pak. Iya. Karena kita sama-sama anak genre dan kita butuh saling berkomunikasi, Iya, gimana betul. kalau nggak sekalian kita bentuk Forum Genre di Oke. Kabupaten Muara Enim. Oh, iya. Jadilah 10 April 2018 setelah kami melakukan musyawarah, terbentuklah Forum Genre Kabupaten Muara Enim. Oke. Waktu pertama bentuk itu melalui japri masing-masing pribadi atau lewat surat khusus yang ditandatangani oleh yang berkepentingan atau yuk kita kumpul bentuk ini dan berapa orang waktu itu? Sekitar 20-an hampir 30 waktu itu Pak. Karena kan kita ini kita berangkat jamborenya di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Oh, iya. Berencana. Oh, BKKBN Jadi ya. otomatis ketika musyawarah kami menggunakan ruang rapat Dinas PPKB. Oh iya. Jadi ketika terbentuk maka salah satu keunggulan organisasi kami dibanding organisasi lain ialah organisasi kami dinaungi suatu lembaga yang sah, dinaungi Ya. dalam hal ini dinas. Jadi SK kami itu SK Kepala Dinas. Iya, iya. Dan waktu itu 20 orang ya. 20, Langsung dibentuk kepengurusan. 29-an atau 30. Langsung dibentuk kepengurusan. Pembinanya siapa sampai saat sekarang nih? Pembinanya Bu Santi yang tadi datang. Beliau tuh Sorry, Bu pembina dari Santi. awal. Jadi hari ini
nak jingok nian kegiatan genre untuk studi radio ya. Oke, terima kasih Bu Santi. Dan sebenarnya genre itu apa sih? Kan kita mungkin masyarakat awam ini belum tahu nih. Apa tuh genre? Yang bisa jelasin silakan Mas Imam atau siapa? Oke, mungkin dari Imam yang paling ganteng ya. Oke, silakan. Oke, halo para kance. Genre itu adalah generasi berencana ya kepanjangannya Pak. Dan genre itu apa? Ya berarti genre itu adalah wadah atau tempat yang dibuat dari generasi berencana untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja Pak. Iya. Oke. Ini kan tadi ada istilah imam pakai remaja dalam tanda kutip. Ada batasan usia nggak minimal dan maksimalnya Untuk batasan usia Pak tentang anak pikir itu antara usia 10 sampai 24 tahun itu adalah 24 tahun. remaja. Dan belum menikah. dan oh itu syarat utamanya. Syarat Iya, utamanya. harus Jadi harus 24 digarisbawahi. ya. Iya. Lebih setengah bulan pun nggak boleh ya. Tapi Pak, misalkan dia umur 21 sudah menikah, itu bukan remaja lagi. Iya, bukan- benar. enggak. Saya yang maksud bukan remajanya tapi di genre ininya itu. Iya, maksimal 24. Masih 24 dengan tanda kutip belum nikah ya. Iya, jadi kalau dia 20 udah menikah itu nggak boleh gabung lagi. Nggak boleh lama lagi otomatis keluar. Karena itu beda. udah tergolong orang dewasa. Iya, gitu. benar. Karena Jadi dia ada udah genre menikah. lain lagi yang harus dia ikuti seperti Iya, itu ya. Oke. iya. Kemudian sebenarnya tujuan utama dari komunitas genre ini apa sih? Kita Sama kan membentuk suatu wadah segala macam pasti kan ada tujuan utama yang harus kita harapkan nantinya. benar-benar. Tadi kan yang seperti udah Kak Imam jelasin ya Pak, bukan tujuan sih, genre itu merupakan wadah untuk membantu remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga di masa depan. Oke. Jadi tujuannya itu ya untuk mempersiapkan masa depan seorang remaja itu tadi. Oke. Dari dia mungkin ya perjalanan dia menuju keluarga yang baik di masa depannya iya, nanti iya. gitu. Terus kemudian nah nih kegiatan forum genre itu apa aja sih? Baik yang sudah dilaksanakan maupun program yang akan datang. Baik, untuk program ya Pak. Kalau untuk program sih dari genre ini banyak banget dengan tujuan utama kami tadi adalah ingin menyebarkan virus-virus genre Iya. gitu kepada Contohnya? menyebarkan virus-virus genre ini contohnya seperti ini. Misal nih di sekolah-sekolah yang ada di Lawang Kidul atau di Muara Enim yang belum ada PIK-R-nya, Iya. kami akan datang ke sana untuk sosialisasi. Nah, Iya. program kerja itu biasa disebut dengan genre goes to school. Oke. Ya gitu. Jadi penting banget untuk kami untuk ada PIK-R yang ada di sekolah gitu. Karena PIK-R ini salah satu jalannya genre gitu. Oh, iya. Itu salah satunya. Terus program kerja tahunan kami ini ada genre story. Apa Nah, itu genre story ini kegiatan yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Kalau iya. kepanjangannya itu genre share kindness to everybody, sebarkan kebaikan pada semua orang. Oke, Iya, itu story nah. dari setengah story Iya, itu ya. itu kepanjangannya. Jadi untuk tahun 2022 insya Allah nanti akan ada genre story 5.0, genre story yang dilakukan yang kelima untuk memperingati 4 tahun Forum Genre Muara Enim. Tanjung Enim Radio diundang pasti ya. Ya pasti. Nah, pada saat pembentukan genre kan kita biasalah untuk hal-hal yang baik pasti ada suara-suara miring. Pernah nggak nih dengar, apa nih yang genre itu? Pernah nggak itu seperti itu? Kita kan biasanya untuk yang baik itu tidak mulus seperti yang kita harapkan. Gitu. Ya katakanlah ucapan-ucapan miring gitu. Pernah nggak pendapat itu? Baik secara pribadi maupun melalui grupnya tuh. Oke, Isya dulu ya Pak Iya, ngejawab ya. Oke, sebenarnya sebagaimana yang kata Bapak tadi itu benar banget karena ketika kita berniat baik sekalipun pasti bakal ada yang berkomentar miring. Misalnya nih awal-awalnya itu banyak yang mengatakan bahwa untuk apa sih ngurusin kehidupan remaja lain Iya, gitu. betul. Apalagi di usia remaja udah nentuin pernikahan, kehidupan masyarakat dan sebagainya. Padahal kita ada fase namanya 5 transisi kehidupan, yakni Apa aja tuh? melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, membangun keluarga, menjadi anggota masyarakat, dan Iya. menerapkan pola bersih sehat. Oh, Lima fase ini selama manusia masih hidup, Masih ada. cepat atau lambat pasti bakal dilewatin iya, kan pasti Pak. mengalami ya. Oke. Dan di genre kita jadi belajar untuk tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi menyelamatkan teman-teman lain juga. Karena kalau udah direncanain aja masih hancur, apalagi nggak Tidak direncanain. Menarik sekali perbincangan kita, apalagi adik-adik ini masih remaja harus didengar loh. Dan kita tahan dulu jangan kemana. Setelah jeda berikut kita akan ngobrol lagi. Tetap di Obras Tanjung Enim Radio.
kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para kaca Tanjung Enim Radio masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam. Kami hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini dan masih bersama saya Radhi Smash di acara ngobrol bareng seru-seru di hari Rabu tanggal 16 Februari 2002. Untuk Anda yang baru bergabung, selamat sore, salam bahagia untuk Anda dan sore ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, teman-teman kita dari komunitas genre Muara Enim ya, yang tadi juga sebagian sudah ada dengarkan. Ternyata kiprahnya bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Nah teman-teman, untuk menjadi anggota genre itu ada nggak syarat-syarat khusus? Mungkin ada surat harus melalui yang sekolah dari sekolah, yang masih punya orang tua harus ada syarat dari orang tua dan sebagainya. Silakan kalau ada. Oke, mungkin Yuni cerita tentang pengalaman Yuni gabung aja kali Pak ya. Waktu pertama dulu ya. Iya. Jadi dulu waktu saat mau gabung ke Forum Genre Muara Enim, yang pertama syarat yang paling utama dan harus di tempat itu adalah tergabung di PIK-R remaja. PIK-R remaja. Gitu. Ya. Jadi selain anak-anak atau eskul dari sekolah lain itu nggak bisa masuk Forum Genre kalau misalkan dia bukan anak PIK-R gitu. Iya. Kalau misalkan mengenai izin orang tua itu pasti harus ada juga izin dari orang tua karena kan kita pusatnya itu kan di Muara Enim ya, di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten. Jadi kalau misalkan kita mau ngadain rapat, mau kegiatan, yaitu rapatnya di Muara Enim. Difasilitasi terus iya, jadi izin orang tua itu sangat penting gitu. Terus kalau misalkan melalui sekolah, nah kami juga merekrut anggota-anggota dari Forum Genre Muara Enim ini dari sekolah. Ya, sekolah ya. Nah caranya adalah ya dari PIK-R yang ada di sekolah tadi, kami berikan informasi kepada kakak-kakaknya yang udah ada di forum, lalu informasi tersebut akan diteruskan ke anggota yang adik-adik kelasnya tadi. Misal nih, saya kelas 11 gitu, sudah tergabung di Forum Genre gitu. Memberikan informasi kepada adiknya. Memberikan informasi kepada adik-adik kelas siapa nih yang mau gabung gitu, dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan informasi itu juga disebarkan di akun Instagram resmi Forum Genre Muara Enim, di genre_Muara Enim. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada legalitasnya lah ya. Iya, benar. Nah, di sini kan genre Muara Enim. Kalau kita bilang Muara Enim, orang bertanya-tanya, terus Tanjung Enim seperti apa? Bagaimana? Nah, genre di sini Kabupaten Muara Enim apa khusus di Muara Enim? Kabupaten Muara Enim. Jadi Kabupaten Muara Enim. Di kecamatan lain kayak Gelumbang, Sungai Rotan dan sebagainya, itu kan masih bagian dari Muara Enim ya Pak, bisa berhak untuk bergabung juga. Ya, jadi artinya genre Kabupaten Muara Enim. Forum Genre Kabupaten Muara Enim. Sebenarnya Forum Genre itu apa sih yang jabarannya? Oke. Forum Genre ya Pak, apa perbedaannya sama genre tadi? Sebenarnya banyak orang-orang yang sering miss nih, sering keliru antara genre dan Forum Genre. Jadi buat simpelnya, genre itu programnya, Forum Genre itu organisasinya. Wadahnya ya? Iya, wadahnya. Jadi fungsi Forum Genre adalah mengakomodir remaja-remaja yang ingin mengetahui tentang program genre. Di mana kegiatannya nggak cuma hanya belajar tentang program genre, tapi kita juga diajarkan hal-hal lain seperti mengembangkan life skill, kemudian soft skill, pelatihan dan sebagainya. Kaitan lainnya dengan antara forum dan genre itu apa sih? Kaitan lain selain yang dijelaskan tadi? Kalau dari yang kita pahami Pak ya, dari kata-katanya aja kayak forum genre dan genre, kaitannya yang utama ya, forum genre sudah jelas mengembangkan program yang dinamakan dengan genre tadi Pak. Oke. Dan guna dari forum genre ini adalah menyebarkan virus-virus genre tadi Pak. Oke. Jadi ada nilai plusnya tersendiri ya ketika kalian membentuk. Nah kemudian latar belakang nih, sejarahnya nih kok bisa-bisa membentuk genre itu apa aja sih, bisa dijelasin? Kalau sejarah Forum Genre udah di sesi sebelumnya tadi Pak ya, yang Jambore. Nah kemudian kenapa mungkin kita balik lagi ke program genrenya Pak ya, karena tadi udah duluan sejarah Forum Genre, berarti sekarang sejarah program genre gitu. Jadi awalnya program genre ini dibentukkan oleh BKKBN nih, tepatnya oleh Direktorat Bagian Remaja, di mana awalnya program ini bernama PKBR. PKBR itu penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Cuma namanya anak muda
Itu ribet pasti kan Pak kalau Iya, mau ngingetin betul. PKBR. Akhirnya diubahlah nama program PKBR ini menjadi Menjadi? program genre. Program genre. Dari ya. tadi kita nyebut-nyebut genre terus kan. Iya. Nah, genre itu adalah generasi berencana. Iya, iya. Jadi namanya berubah, tapi yang dibahas tetap sama, Agak mempersiapkan gaul, hidup. bahasa gaul-gaul dikit Iya, ya. genre biar itu apa ya? Kalau kata kita easy listening gitu, Oke, Pak. ya. Oke. Nah, kalau jadi otomatis dengan demikian seluruh sekolah yang ada di Muara Enim dengan tanda kutip yang mereka mau itu sudah langsung anggota itu forum genre namanya atau ada istilah lain Iya, kalau misalkan seluruh tadi kan juga sudah disebut kalau misalkan anggota dari Forum Genre Muara Enim adalah seluruh anggota PIK-R yang ada di Iya. Kabupaten Muara Enim. Itu secara tidak langsungnya. Tapi kalau misalkan untuk tergabung ke pengurusan dari Forum Genre Muara Enim itu ada beberapa tahap-tahapannya. Seperti Iya. kayak kami kemarin Pak udah membuka open recruitment untuk Forum Genre Muara Enim tahun 2022. 22. Ada berbagai sedang rancangan. berjalan, lagi berjalan atau akan berjalan? Sudah berjalan. Sudah berjalan, Iya, ya? sudah berjalan Oke. dan sudah selesai juga. Ya, Oke. Antusias dari mereka ketika direkrut? sangat banyak. Wah, Sangat banyak ya. luar biasa ya. Iya. Ya paling tidak kakak-kakak yang pendahulunya sudah memberikan sosialisasi segala macam apa itu genre dari Ya ini benar. Jadi Oke. mereka udah tahu dulu nih apa yang mau mereka masukin, apa yang mau mereka jalanin dan organisasi seperti apa genre itu. Iya, gitu. saya mau ke Mas Imam nih dari tadi sendirian terus duduknya sendirian. Mas Imam, Ya, tujuan yang hakiki dari dibentuknya genre ini apa sih? tujuan utama kami adalah Pak mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan mengembangkan life skill serta mungkin bakat yang ada pada diri remaja Pak. Oh, jadi memang dari awal-awal ini pembentukan genre ini sudah disiapkan rencana seperti itu ya. Iya. Mau nambahin dikit Pak Oke, dari silakan. Imam. Tadi kan Imam bilang kalau kita mau mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Remaja ini kan kalau misalkan kayak sekarang nih, kalau misalkan banyak banget kasus orang yang nikah muda gitu Betul, kan. ya. Kalau misalkan dari genre sendiri ada batasan usia kalau misalkan mau nikah gitu. Iya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi usia ideal menikah menurut BKKBN itu adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. laki-laki. Kenapa demikian? Karena di saat umur 21 bagi perempuan itu yang pasti di umur 21 itu dia sudah siap untuk mengandung. Iya, betul. Kemudian di umur 21 dan 25 itu sedikit banyak pasti dia udah bisa mengontrol emosionalnya. Iya, iya. Jadi udah bisa Ketimbang umur-umur menyampingkan yang di bawah itu ya. iya, menyampingkan egonya gitu. betul. Karena berkeluarga itu bukan cuma sehari 2 hari ya Pak, Betul, kalau ya. bisa sekali seumur Sekali hidup. seumur hidup Benar. selama-lamanya ya. Terus juga kenapa 25 untuk laki-laki? Karena di usia segitu sudah sangat mudah untuk mencari pekerjaan. Kita gitu. tahan dulu jawabannya, nanti kita lanjutkan Oke. kembali. Para kancer tetap di Ngobras Tanjung Radio, saya akan kembali menjumpai Anda.